Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Febriani Natalia Gula dengan NIM 2102010046, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan usulan topik tugas akhir saya, yaitu dengan topik analisis efektivitas pengendalian internal dalam siklus penjualan kredit dengan metode analisis CHAM pada perusahaan. Adapun hal yang melatar belakangi peneliti untuk menggunakan topik penelitian ini, yaitu penjualan kredit adalah salah satu strategi bisnis yang umum digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan penjualan serta loyalitas pelanggan. Namun transaksi kredit juga beresiko dalam menimbulkan piutang tak tertagih, terjadinya kecurangan, atau bahkan kesalahan saat pencatatan. Untuk itu, pengendalian internal yang efektif digunakan untuk memastikan bahwa transaksi kredit diberikan dan disetujui untuk pelanggan yang sesuai dengan prosedur, dokumen untuk transaksi lengkap, dan penagihan piutang yang tepat waktu. Untuk itu, metode CHAM dipilih karena memiliki fokus pengendalian internal secara spesifik pada suatu siklus bisnis. Dan penelitian ini dilakukan karena masih banyak perusahaan-perusahaan, terutama seperti UMKM, yang dimana belum memiliki sistem pengendalian internal terstruktur pada siklus penjualan kredit, sehingga rentan sekali mengalami atau dihadapkan pada risiko operasional dan finansialnya. Adapun permasalahan penelitian yaitu berdasarkan latar belakang yang disampaikan, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu bagaimana tingkat efektivitas pengendalian internal dalam siklus penjualan kredit di perusahaan berdasarkan metode CHAM. Nah, di mana juga pengidentifikasian masalah ini akan lebih merujuk ke bagaimana prosedur pemisahan ya antara tim penjualan dan penagihan piutang, dan apakah ada prosedur verifikasi kredit pelanggan yang sistematis untuk dilakukan. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dari tugas akhir ini yaitu menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam siklus penjualan kredit menggunakan metode CHAM untuk melakukan identifikasi kelemahan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Pada topik tugas akhir ini, landasan teori yang saya gunakan yang pertama itu adalah konsep pengendalian internal, di mana menurut Choso, pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi, di mana meliputi efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan bagaimana kepatuhan terhadap hukum. Kemudian ada siklus penjualan kredit, di mana siklus penjualan kredit ini meliputi penerimaan pesanan, persetujuan kredit atau biasa disebut dengan otorisasi kredit, kemudian akan ada pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan pembayaran. Dan terakhir adalah landasan teori metode CHAM. Nah, metode CHAM ini merupakan framework untuk mengevaluasi pengendalian internal dengan 5 komponen, yaitu adalah control environment, hazard or risk assessment, activity controls, monitoring, policies, and procedures or physical control. Nah, pada tugas akhir ini atau pada topik tugas akhir ini, metode penelitiannya, mana jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan efektivitas pengendalian internal berdasarkan data primer dan sekunder. Objek penelitiannya yaitu
perusahaan manufaktur atau retail yang dimana memiliki transaksi penjualan kredit yang signifikan. Maksudnya signifikan di sini adalah uh, di mana memang benar-benar perusahaan tersebut terdapat transaksi penjualan kredit setiap harinya. Nah, kemudian teknik pengumpulan data itu akan peneliti lakukan dengan melakukan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi seperti SOP penjualan kredit yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta beberapa bukti dokumen transaksi pemberian kredit. Dan untuk menganalisis datanya, peneliti akan menggunakan metode CHAM, di mana data akan dinilai berdasarkan 5 komponen CHAM, yaitu Control Environment, Hazard or Risk Assessment, Activity Controls, Monitoring, Policy, and Procedure, dan akan ada triangulasi data, di mana untuk memvalidasi temuan melalui perbandingan hasil wawancara yang sudah dilakukan, dan dokumentasi yang sudah didapatkan, serta observasi lapangan. Ya, observasi lapangan di mana akan dilakukan apakah memang benar kebijakan ataupun SOP yang ditetapkan perusahaan sudah diterapkan saat melakukan kegiatan langsung di lapangan. Nah, kemudian alat untuk melakukan analisisnya yaitu checklist CHAM, di mana memberikan daftar pertanyaan untuk setiap komponen, serta melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman pengendalian internal. Nah, itu biasa disebut dengan melakukan SWOT, ya, SWOT analisis. Nah, di sini peneliti sudah menyusun kerangka berpikir yang dimana di awal itu adalah analisis efektivitas pengendalian internal siklus penjualan kredit dengan metode analisis CHAM pada perusahaan. Nah, untuk melakukan analisisnya itu akan digunakan metode CHAM, di mana metode CHAM itu terdapat 5 komponen, ada control environment, hazard or risk assessment, activity controls, monitoring, policy, and procedure. Nah, di mana metode CHAM ini ya setelah dilakukan analisis akan dianalisa kembali dan akan dibahas itu di tahap selanjutnya, dan hasil dari analisa dan pembahasan itu akan dimasukkan pada hasil akhir ataupun bagaimana output yang dihasilkan saat menggunakan atau melakukan penganalisisan efektivitas pengendalian internal menggunakan metode CHAM ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya mengenai presentasi usulan topik tugas akhir saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik itu penyampaian penjelasan dan tata urutan. Kiranya dengan revisi yang akan ada mampu membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya di tahun ini.